Pertunjukan film di Teater 3 telah dimulai. Harap Anda segera memasuki ruangan teater. Inilah suara yang selama puluhan tahun telah menghantarkan para penonton menuju ruangan teater, salah satu bioskop terbesar di Indonesia. Namun, nyaris tak ada yang tahu rupa di balik suara berkarakter ini. Pertunjukan film di Teater 3 telah dimulai. Harap Anda segera memasuki ruangan teater. Udah sering kan nonton bioskop? Agak-agak ngebas gitu ya, berat gitu. Suaranya sih formal. Formal. Iya, formal. Terus juga ngebas ya, walaupun cewek. Ngebas banget. Merdu sih. Merdu. Dewasa gitu. Dewasa. Penasaran gak sih sama kamu nonton bioskop? Siapa sih nih yang ngomong gitu? Saya pun mencari tahu keberadaan sosok di balik suara emas yang selama ini saya dengar di bioskop. Coba kita pastikan dulu ya, kita tanya. Isi Pak, numpang tanya perumahan Cening Ampe. Lurus saja. Oh, lurus aja ya? Mentok bawah ya. Lurus mentok bawah. Oke, makasih. Di wilayah Depok Timur, Jawa Barat, saya menemui perempuan parubaya bersahaja ini. Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Terima kasih. Oke, saya bertemu langsung dengan orangnya saat ini. Ialah Maria Untu Tinangon. Usianya kini tengah menginjak 67 tahun. Tapi hingga detik ini, suaranya masih dipakai di bioskop terbesar Indonesia. Take pertama tahun berapa waktu itu? Kayaknya sih ya antara 75 ya. Kalau 21 itu kan sekitar tahun-tahun itu ya. Akhirnya take ulang di tahun? Tahun kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Suaranya tak tergantikan. Tentu bukan tanpa alasan. Maria Untu sejak masa mudanya telah memulai karir sebagai seorang dubber. Salah satu program yang membesarkan namanya adalah Sandiwara Radio Saur Sepuh. Saya jadi Dewi Paramita, istrinya Brahma Kumbara, tapi Brahma Kumbara kan ada beberapa istrinya. Kemudian jadi naratornya juga. Saat menjadi Dewi Paramita, seperti apa, masih ingat beberapa kalimatnya? Coba Ibu Maria. Brahma, sudah saya katakan, kamu jangan bertengkar dengan siapa? Dengan ada istri yang lain, saya lupa namanya. Baik-baik saja, kan kita sama-sama. Maria telah jatuh cinta di dunia sulih suara dan mendedikasikan seumur hidupnya untuk profesi ini. Dan Ibu Maria tidak pernah menggeluti profesi lain selain dubbing? Enggak. Jadi dubbing aja dan isi suara untuk iklan, untuk company profile. Wow, dari puluhan tahun suara yang menjadi andalan ya Ibu ya. Lain halnya dengan dubber animasi SpongeBob, Ade Kurniawan. SpongeBob pada Patrick, SpongeBob pada Patrick. Apa kau mendengar? Kau mau marshmallow tidak? Hah? Gimana ya? Ya. Dialognya. Kadang-kadang dialognya mengulang gitu kan. Oh iya, betul. Meski mengisi suara adalah keahliannya dan hal yang ia cintai sejak tahun 1995, ada satu hal yang baginya tak pernah berubah. Berapa boleh tahu nggak sih Mas Ade kisarannya untuk dubber kartun lah misalnya ya, kita katakan. Saya sendiri, kalau boleh, aduh, di situ kadang saya merasa sedih. Oke. Oh, itu sudah menggambarkan sih. Ya udah, oke, nggak apa-apa kalau mau disebutkan. Di situ kadang saya merasa sedih, udah ada jawabannya ya. Per apa sih, per episode? Per episode. Dulu rate-nya aja tahun 95-96 itu untuk kartun antara 30 sampai 50 ribu. Per episode? Tahun itu. Okay. Per episode. Tahun sekarang, halo apa kabar? Dengan pendapatan sebesar itu, membuat Ade dan dubber lain di Indonesia terpaksa menekuni profesi lain untuk bertahan hidup. Betul nggak sih di Indonesia itu menjadi seorang dubber itu tidak bisa pure menjadi profesi dubber gitu, harus ada sampingan lain dan sebagainya. Sejauh yang saya alami ketika tahun 95 berjalan 97 bisa menghidupi. Terus kesininya kalau menjalani satu aja mungkin kalau dibilang
dengan UMR mungkin nggak jauh dari UMR ya gitu. Apalagi orangnya itu nggak produktif, tidak bisa sama sekali. Di luar negeri, profesi dubber jauh lebih dihargai. Bahkan ajang penghargaan bergengsi dunia seperti Annual Annie Award memiliki nominasi khusus untuk para pengisi suara atau voice actor. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. Gong Liangpo, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja kan? Untuk kayak anak kecilnya? Hei Pak Momi, tempat apa ini? Wah, menyenangkan sekali. Sudah, ayo bermain dengan aku. Aku tidak mau, nanti ibuku menungguku. Pembina komunitas Dubbing and Friends, Denny Setiano, juga menceritakan perbandingan nasib dubber Indonesia dengan negara lain. Tadi bicara soal dihargai atau enggak, kita bicara soal honor tadi ya. Kita ngomong perbandingan dulu deh dengan negara tetangga, Malaysia misalnya. Bedanya jauh sekali. Itu mereka mungkin bisa mengerjakan 1-2 film, bisa mendapatkan 1 buah mobil ya, atau bisa mendapatkan uang jutaan rupiah. Kita di Indonesia enggak. Harus mungkin udah nggak tidur ya, nggak pulang-pulang, ngerjain 1 film kontainer. Nah itu baru kita gitu, video 1 kontainer, nah kita baru bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Kepada saya, Dennis menunjukkan bahwa dubbing tidak hanya soal berbicara. Ajarin aku ya, aku mau coba. Saya galak loh. Oh, galak. Gak apa-apa ya. Sabar ya kamu ya. Sabar, saya sabar. Oke deh. Jangan sekali-sekali mencoba gaun melebihi anggaran. Karena kalau ternyata kita suka, yang ada masalah keuangan. Yuk. Seorang dubber harus menjiwai karakter yang sedang ia lakoni dan memiliki keahlian berbicara yang beragam. Dubbing seperti kata orang-orang, dubbing mah gampang. Saya pun mencobanya. Oke, siap. Oke. Aku mengajak orang tua, sahabat, dan tante. Aku ajak ayah ke sini karena aku anak kesayangan ayah. Apa sih, Di? Gimana? Kelebaran kekurangan lebih tepatnya kekurangan. Ya. Kurang cepat atau kurang natural? Oke, kurang natural, masih kelihatan, masih terdengar membaca. Yo, dikit lagi. Dan dia sangat manis, pria yang terbaik bagi saya. Oke, sudah cukup. Cukup ya? Cukup pusing saya. Ya. Susah gampang? Susah. Aku tuh pertama benar-benar fokus cuma tok ke naskah. Ternyata harus benar-benar lip sync. Ternyata demi menciptakan hasil sempurna, bukan hanya bermodal suara dan keahlian khusus. Andrianto merasa para dubber perlu difasilitasi ruang rekam dengan penataan serius. Studio dubbing yang ia kelola ini menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Meskipun tidak murah, alasannya ternyata sederhana. Satu, yang paling utama adalah sekarang operator berhadapan face to face. Oke, ada kacanya di sini ada ya. Kacanya. Jadi yang dubbing dengan operator bisa hadapan. Jadi berkomunikasi. Jadi proses kerja lebih cepat sebetulnya, lebih lancar, dan mood mereka bisa lebih terjaga karena mereka saling melihat. Gitu. Tapi kualitas studio tentu mempengaruhi kualitas dubber itu sendiri ya. Iya, dan terus semangat dubber itu otomatis orang bekerja mengeluarkan ekspresi, ruangannya harus enak, suasananya juga harus enak. Andrianto percaya setiap peran butuh penjiwaan. Inilah upayanya untuk memudahkan para pengisi suara agar menyatu dengan karakter yang dilakoni. Termasuk soal naskah, katanya sekarang udah nggak pakai kertas. Iya. Pakainya monitor. Ini termasuk untuk kenyamanan dubber juga. Iya, karena apa? Gimana kalian bisa menjiwai peran itu kalau kalian tidak melihat, bahkan mulutnya yang berdialog aslinya, dia kan tidak melihat. Pronunciation-nya gimana, kapan dia mangap, kapan dia nutup. Kalau kita pegang naskah, kamu tidak ada getaran di sini. Tapi kalau ini diafragma ikut bergetar, kamu. Nah, itu
lebih ekspresif bukan? Pengaruhnya sampai ke situ ya, Iya. Mas Adit. Saya menemukan banyak hal tak terduga mengenai dunia sulih suara. Terlebih saat mengetahui profesi ini tengah menghadapi persoalan pelik, yakni penghargaan. Bahkan untuk sebuah suara yang dipakai berulang-ulang, belum tentu mereka menerima royaltinya. Kemudian bagaimana dengan pembayarannya, Bu, misalnya? Kan sampai detik ini masih terpakai, ada royalti atau bagaimana? Tidak ada. Jadinya kan waktu itu kalau ketemu teman-teman, Maria kok ya waktu itu dibayar putus gitu loh. Dibayar putus, maksudnya sekali saja dibayar? Pada saat dubbing, tok itu saja dibayar? Kadang-kadang saya di rumah sendiri, anak saya nonton. Ini ngisinya tahun berapa? Kok riran? Oh, riran. Itu riran. Saya cukup kaya kalau riran itu dibayar. Tapi tidak. Itu dia. Inilah perjuangan yang tengah dihadapi oleh para dubber Indonesia. Bukan soal haus akan penghargaan, tapi sesungguhnya setiap profesi memang layak untuk dihargai. Ibu pernah mendengar suara ibu di... Baru sekali. Waktu itu pas saya mau nonton, saya lagi duduk, oh itu dia suaranya. Itu suara saya. Sekali seumur hidup sejak tahun 75 itu. Iya. Ibu hanya baru dengar sekali. Waktu itu saya pas mau nonton apa gitu ya, baru dengar. Pernah tahu nggak siapa yang ngomong? Belum pernah tahu. Mau tahu nggak orangnya yang mana? Itu ibu-ibu itu. Hah? Ibu-ibu itu? Tuh, ibu itu tuh. Oh, itu. Anda segera memasuki ruangan teater kepada para penonton yang telah memiliki karcis Ibunya malah melarikan diri. musik yang ada di luar teater. Kami persilakan untuk segera masuk karena pertunjukan film telah dimulai. Perhatian bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Terima kasih. Nggak ada terima kasihnya dibuang. Panjangan.